Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1 pelajaran yang kelima, yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Pada pembahasan yang pertama, yaitu keteladanan Rasulullah SAW. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, keteladan Rasulullah SAW yang akan kita pelajari ini yaitu kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin. Kalian tentu sudah mempelajari ya kisah 25 Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Ya, beliau ditinggal oleh ayahnya dan ibunya. Beliau ditinggal oleh ayah ibunya yang bernama Abdullah dan Aminah. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW itu terkenal sangat jujur anak-anak. Sikap jujurnya itu sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah bin Khuwailid, ya, yang menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW, yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Dan pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih itu untuk memegang ujung-ujung selendang. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik anak-anak. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Anak-anak, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pengembalian, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Seperti gambar yang ada. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Coba dilihat di situ ada gambar, ya. Ada anak yang mengembalikan sisa uang fotokopi.
ketika anak tersebut disuruh fotokopi oleh gurunya. Ini merupakan perilaku jujur. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Keteladanan yang kedua adalah kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Anak-anak, selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya yang bernama Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikarunia anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an, sedangkan di dekat beliau ada Aqra' bin Habis. Aqra' berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra' lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Selain hadis di atas, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya sebagai berikut. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah SWT? Nabi bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi Muhammad SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Anak-anak, Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keteladanan yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Keteladanan yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, tahukah kalian, Nabi Muhammad itu diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu saja, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang, yaitu muhajirin, dengan kaum ansor, yaitu penduduk setempat, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Anak-anak, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya,
kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Kita juga menjaga lingkungan agar selalu bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau di selokan, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal, saluran air tidak lancar, sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Anak-anak, setelah mempelajari keteladanan Nabi Muhammad SAW, sikap kebiasaan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah aku dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, teman-teman, dan lingkungan hidup. Apa anak-anak sikapnya? Sikapnya adalah dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, teman-teman, dan lingkungan hidup. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.